Selama hidup kita masih memijakan kakinya di dunia, semoga langkah dan kata hati terhindar dari dosa. Oh, kita manusia yang tak luput dari kehilafan. Berdoa meminta kebaikan, memohon perlindungannya dari segala cobaan di dunia ini. Bergabung Ilahi memberikan segala kekuatan iman dan keikhlasan jiwa manusia padamu Allah. Berdoalah meminta kebaikan, memohon perlindungannya dari segala cobaan di dunia ini. Bergabung Ilahi memberikan segala kekuatan iman dan keikhlasan jiwa manusia padamu Allah. Saya belum bisa meninggalkan ibu saya, Ma. Beliau sudah tua. Ya kan ada abang kamu yang tinggal bersama ibumu. Tapi ibu masih memerlukan saya, Ma. Tarisa juga memerlukan mama. Tapi dia mau berkorban demi perkawinan kalian. Nah sekarang kenapa nggak kamu gantian berkorban untuk kebahagiaan perkawinan kalian? Maaf, Ma. Saya rasa sekarang ini persoalannya bukan itu. Tapi kemana Tarisa pergi? Mama rasa Tarisa nggak akan kemana-mana. Paling-paling dia ke rumah temannya. Dan mama yakin dia akan lakukan itu. Karena dia ada persoalan dengan salah seorang di rumah kamu. Pasti dengan Tante Farida. Mama bukannya menuduh. Tapi Tarisa pernah cerita sama Mama. Sejak kedatangan tantemu itu, dia sangat tertekan. Jadi tolonglah kamu sedikit mengalah demi kedamaian rumah tangga kamu. Ya kamu kan bisa tinggal di sini atau di salah satu rumah kami yang lain. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku. Halo Olive. What's Iya sayang. Aku datang hanya untukmu. Untuk menumpahkan rasa rinduku yang sudah menggelegak bagaikan lahar dari gunung Merapi. Olive, ciumlah aku, peluklah aku. Aku tahu, kau juga kangen samaku, iya kan? Ih, sorry ya. Begitu juga aku. Aku sangat merindukanmu, Olive. Larilah ke dalam dadaku. Agar kita bisa melepaskan rindu kita, Olive. Ih. Maaf, Pak. Kau jangan hati-hati dong, Mbak. Gimana sih? Saya minta maaf sekali lagi, Pak.
kabar? Baik. Kamu ngapain di sini? Lagi belanja juga? Baju kamu kok sama kayak karyawan di sini? Saya kerja di sini, Jack. Oh, jadi manajer? Bukan. Jadi pelayan seperti yang lainnya. Permisi, saya harus kerja. Win, tunggu Win. Kamu kenapa kok kamu bisa kayak gini? Ceritanya panjang, Jack. Maaf, saya buru-buru. Win, saya tunggu sampai kamu selesai kerja ya. Apa yang terjadi sama Wina ya? Dia kan anak orang kaya. Beribu-ribu pohon kelapa, hanya satu yang dapat kupanjat. Beribu-ribu ku dapatkan cinta, hanya satu yang tertambat, hanya engkau, Olive. Olive, terimalah cintaku yang tulus dan suci ini. Ih, sorry ya. Udah berapa kali sih Olive bilang, kamu tuh nggak masuk hitungannya Olive, kecuali kamu bisa nyembuhin budek kamu tuh. Pasti Olive, aku akan menyayangimu selamanya. Maka Itu Lalit lagi deh nih orang. benar Olive, aku berjanji demi langit dan bumi, aku akan menjagamu sampai kakek dan nenek. Sekarang peluk dan cium aku, Olive. Olive, mulutmu kok bau ikan asin? Olive, astagfirullah, pantat penggorengan. Syukur. Tega lu. Waduh, malu dah gua. Sampai 6 bulan yang lalu, keadaan keluarga kami masih baik-baik saja. Lalu sebulan kemudian, ketika Papa pulang dengan wajah yang sangat keruh, lalu dia mengatakan bahwa seluruh usahanya hancur karena telah ditipu oleh seorang temannya. Ini menyebabkan seluruh kekayaan kami habis untuk menutupi hutang Papa pada pihak lain, Jack. Karena kalau tidak, Papa akan dipenjara. Dan musibah pun belum berakhir. Rumah kami pun terpaksa disita. Karena ada sejumlah pinjaman Papa di bank yang sudah jatuh tempo. Dan Papa tidak bisa membayarnya. Ini semua benar-benar membuat Papa syok. Jantung Papa kumat. Dan akhirnya Papa meninggal, Jack. Tenang. Kepergian Papa berbuntut sama Mama. Dia jadi lebih sering melamun. Dan akhirnya kesehatannya pun ikut menurun. Sebagai anak satu-satunya, saya harus mengambil langkah. Saya berhenti kuliah dan memutuskan untuk bekerja. Tapi mencari pekerjaan di saat sulit seperti ini sangat tidak mudah. Semua lamaran saya pada perusahaan ditolak.
Dan akhirnya dengan terpaksa saya menerima pekerjaan sebagai pelayan toko. Karena hanya inilah satu-satunya perusahaan yang mau menerima saya, Jack. Saya benar-benar nggak nyangka. Ternyata apa yang dialami sama keluarga kamu benar-benar tragis. Tapi kamu harus bisa tabah. Karena semua umat manusia di muka bumi ini pasti mengalami cobaan. Tapi satu-satunya jalan yang paling baik untuk keluar dari cobaan itu adalah dengan tabah. Ya. Ya. Depan kamu sekarang udah ada makanan yang enak. Makan dulu dong, Mak. Ya, es krimnya enak banget. Senyum dong. Nah, gitu. Terima kasih ya, Jack. Sudah jam 8. Kok Jackie belum pulang-pulang juga ya? Padahalnya kan perginya dari tadi. Mungkin itu dia. Panjang umur. Ntar ya, Ma. Ntar ya. Rama, Papa pulang. Ntar sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu, Lin? Baik. Mas Darno, ada perlu dengan Ibu? Oh, enggak. Kata Pak Vencerontonuwu, kamu itu sedang ada di sini. Jadi ya, saya sekalian mampir ke sini sembari pulang kerja. Apakah saya mengganggu kamu? Enggak, Mas. Mari, silakan masuk. Oh, iya. Makasih. Ibu ada? Ibu sedang keluar ke rumah saudara. Oh, Jackie? Jackie sedang keluar juga beli keperluannya Rama. Oh, gimana keadaan anak kamu? Alhamdulillah sehat. Oh, umurnya sekarang udah berapa bulan? 5 bulan. Oh, pasti lagi lucu-lucunya ya kan? Iya, begitulah. Mas Darno mau lihat Rama? Boleh. Boleh nih. Memang salah satu tujuan saya kesini ingin melihat dia sama ngelihat kamu. Oh, kebetulan Rama juga sedang tidur. Oh. Mari, Mas. Mari. Silakan. Mari. Kamu dulu. Ayo. Kamu. Kamu dulu. Yuk. Kamu duluan. Itu Rama.
gantengnya anakmu. Iya, seperti papanya. Harusnya papanya adalah saya kan. Mendingan ngobrolnya di depan aja ya. Soalnya saya takut nanti Rama bangun. Yuk. Yuk Mas Sarno. Soalnya saya takut nanti Rama bangun. Silakan duduk, Mas. Iya. Makasih. Gimana kabarnya Mas Darno sendiri? Mas Darno sudah nikah? Belum. Saya masih teringat sama kamu. Pertemuan kita saat itu telah membekas sangat dalam di hati saya. Saya jatuh cinta sama kamu. Saya sulit mencari gadis lain. Tolong Mas Darno jangan ungkit lagi masalah itu. Saya sudah bahagia sekali dengan suami saya, Jackie. Maaf, ucapan saya tidak ada maksud apa-apa kok. Saya memang kadang tidak bisa nahan perasaan saya. Ya, saya turut bahagia atas kebahagiaan kamu. Mudah-mudahan Jackie bisa menjadi suami yang baik untuk kamu seterusnya. Pasti, pasti. Saya yakin itu kok. Sampai lupa, Mas Darno mau minum apa? Tidak usah. Makasih. Bagaimana? Nggak ada bang di rumah orang tuanya. Lalu kemana dong perginya? Kata mamanya mungkin di rumah temannya. Sebenarnya ada apa sih antara kamu sama Tarisa? Nggak ada apa-apa kok bang. Lalu kenapa dong? Kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin dia pergi begitu saja di rumah ini kan? Saya nggak tahu kak. Pasti dia tuh sekarang hura-hura sama kawan-kawannya. Istri macam Papa Pulo itu. Hah? Coba bayangkan. Inyo apa jojing-jojing pasti kini itu. Disko-disko, minum-minum, mabuk-mabuk. Hah? Sedangkan suami sedapat musibah. Dia malah hura-hura senang-senang. Coba. Seharusnya Inyo kan memberikan dorongan moral, memberikan semangat kepada suaminya supaya suaminya tuh tabang menghadapi masalah. Iko malah bikin pusing kepala tau ora? Betul itu betul. Kagak ada yang salah. Boski aja bilang betul. Iya, Olive kan cinta banget sama saya. Bu Farida aja tahu, ya kan Bu? Apa dia kok? Kapolong boleh pakak. Kasiang kecil orang kasiang pulau keceang. Tapi awi kecil orang tapi awi pulau keceang. Hah? Apa dia bilang? Gua ganteng kan?
Inilah rumah saya, Jack. Jelek ya? Enggak. Rumah kamu bagus. Nyaman lagi. Kamu mau turun? Dan ya deh boleh. Sekalian saya pengen ketemu sama mama kamu. Yuk. Ayo. Batuk Mama semakin hari semakin parah, Jack. Emangnya mama kamu sakit apa sih? Sakit gejala paru-paru, Jack. Kok nggak dirawat? Ya, dari mana kami mendapatkan uang, Jack? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang. Apa kabar Tante? Masih ingat saya? Siapa ya? Ini Jackie, Ma. Teman Wina yang waktu itu. Orang yang pernah menyakiti kamu itu. Sudah lama. Itu kan masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi deh. Iya, memang masa lalu, Wina. Tapi kamu tetap harus hati-hati dengan orang seperti ini. Jangan gitu dong, Ma. Jackie kan sekarang udah berubah. Jackie sekarang sudah menikah dengan Lina. Dan mereka mempunyai seorang anak. Sekarang ini Jackie datang ke sini hanya untuk silaturahmi. Silaturahmi? Silaturahmi buat apa? Silaturahmi dengan orang miskin seperti kita. Tante ingatkan sekali lagi ya, Jackie. Jangan coba-coba permainkan Wina. Kami hidupnya sudah sangat menderita. Jadi jangan tambah penderitaan kami ini. Jangan persulit hidup kami ini lagi, Jackie. Ma. Maafin Mama ya, Jack. Belakangan ini Mama jadi lebih sensitif dan sering curiga sama semua orang. Nggak apa-apa kok. Nggak usah kamu pikirin. Ya. Baiklah. Saya permisi pulang dulu ya. Salam juga buat Mama. Ya. Iya. Insya Allah saya akan coba bantu kamu. Paling tidak saya akan mencarikan kamu pekerjaan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya, Jack. Win. Kamu jangan kesinggung ya. Dan kamu jangan ngerasa rendah sama saya. Ini saya ada sedikit uang untuk ibu kamu berobat. Ambillah. Terima kasih banyak ya, Jack. Saya jadi benar-benar malu sama kamu. Win. Kamu nggak boleh gitu dong. Ingat, kita masih berteman kan? Ya udah. Sekarang saya permisi pulang dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Jack. Mana sini si Taris? Jam segini belum pulang juga. Astagfirullahaladzim. Belum pulang juga istri kamu, Raf? Benar-benar nyusahin kan dia? Rafli. Harusnya dulu sewaktu kamu mau menikahi dia, kamu pikir dulu masak-masak. Sebab keluarga dia itu dengan keluarga kita berbeda latar belakang budayanya. Jadinya kan begini, gak sejalan. Bukannya tante itu anti dan persamaan hak. Tapi bagaimanapun juga, kodrat seorang istri itu di bawah suami. Apa kata suami, ya itulah kata istri. Ini enggak. Tante perhatikan, istri kamu selalu melawan sama kamu. Nah, itulah sebabnya ibu kamu itu sakit-sakitan. Tante, ibu itu kan sakit-sakitan memang dari dulu sudah sakit-sakitan. Bukan gara-gara Taris. Rafli, ibu kamu sendiri yang cerita sama tante. Tadinya si tante nggak mau nyampein sama kamu. Tapi karena tante lihat Tarisa semakin keterlaluan, terpaksa tante ngomongin. Supaya kamu tahu dan kamu mendidik istri kamu. Kalau tidak, dia akan semakin susah diatur. Dan penyakit ibu kamu akan semakin parah, Raf. Tante, tolong. Ini kan masalah saya dengan Taris. Jadi tante nggak usah ikut campur. Bukannya tante mau ikut campur, Rafli. Tante cuma mengingatkan kamu demi untuk kebaikan kamu. Kamu ini kan keponakan tante yang paling tante sayangi. Tante nggak ingin kamu menderita. Hanya itu tujuan tante, Raf. Tapi kalau kamu nggak mau terima, ya terserah sama kamu. Tante jadi sedih. Karena nggak ada satupun yang percaya sama tante. Semua menganggap tante ini bawel. Anak-anak tante, Dewi, Rasid, dan sekarang kamu. Betapa malangnya nasib tante ini. Gak ada satupun yang menyayangi tante. Tante jangan ngomong kayak gitu. Saya sayang sama tante. Cuma ini kan masalah saya dengan Taris. Jadi biarlah kami sendiri yang menyelesaikannya. Ya, tante mengerti. Tante cuma merasa sedih, Raf. Karena merasa nggak berguna bagi orang lain. Tante jangan ngomong kayak gitu, Tante. Tante saya anggap sebagai ibu kedua saya. Tante ingat kan? Tante kan ikut mengurus saya sewaktu saya masih kecil. Iya kan, Tante?
Malam pikir di situ, Riz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz, Dari mana kamu? Jangan salahin Taris, Rap. Eke ngajak dia pergi. Jangan ikut campur. Eke gak ikut campur, Mak Lampir. Tante, tapi Eke cuma menjelasin sama Rafli biar dia nggak salah paham. Saya bilang jangan ikut campur. Dan kamu pergi dari sini. Tante, kalau orang lain tidak boleh ikut campur, kenapa Tante ikut campur? Ini kan urusan saya sama Rafli. Saya bukan ikut campur. Tapi saya mewakili Rafli. Oh ya? Bener, Raf. Kamu minta diwakilin tante kamu untuk mengatasi masalah rumah tangga kita. Riz. Oke deh, Rap. Kalau gitu Eke nggak ikut-ikutan. Eke pulang aja. Permisi, selamat malam. Makasih ya, Jok. Ayo, Bang. Rafli, mulai sekarang kamu harus lebih keras terhadap istri kamu. Supaya dia tahu bahwa kamu tuh lebih berkuasa terhadap dia. Raf? Ada apa sih, Tante? Kok kelihatannya Rafli sama Tarisa marah bener? Biasa mereka berantem. Istrinya kagak mau dinasihatin. Apa kamu sekarang udah bisa mengatasi masalah kita tanpa harus diwakili sama tante kamu, Tante Farida? Kamu nggak usah ngomongin hal itu. Saya tadi hanya ingin menghormati dia. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Kamu itu dari mana sih? Oke, saya jawab. Saya habis nonton sama Joko. Udah gitu saya makan sama dia dan saya keliling kota dengan dia. Dan semua saya lakukan untuk menenangkan pikiran saya karena saya sangat tertekan, Rafli. Kamu kan bisa hubungi saya. Kamu bisa kasih tahu saya jadi saya nggak usah nyari kamu kemana-mana. Saya waktu itu sangat marah. Perasaan saya itu sangat marah. Riz, masa aja gara-gara masa kecil itu kamu seperti ini? Kamu marah seperti ini? Dia masa sedikit dong. Saya ini kan suami kamu, kita ini suami istri. Kalau ada masalah itu kan hal wajar. Masalahnya itu bukan antara kita. Lalu sama siapa masalahnya? Antara saya sama tante kamu, Tante Farida. Emangnya kenapa sih dia? Dia lagi-lagi menjelekkan saya. Dan kali ini di depan mamanya Kak Dewi. Memangnya ngomong apa dia sama kamu? Dia bilang kalau saya ini pembawa sial. Yang menyebabkan musibah terus-menerus terjadi di rumah ini. Masa sih? Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Mbak Muna. Hati saya sakit, Raf. Sakit.
Apalagi dia juga bilang kalau saya udah gak suci lagi waktu saya menikah sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sekarang Mbak Mona ngomong, apa betul istri saya dijelek-jelekan oleh Tante Farida? Tante Farida bilang istri saya adalah pembawa sial. Mbak Mona jangan takut. Udah ngomong aja. Ayo, Bi. Iya, Den. Saat saya ke kamar ibu, di situ Bu Farida lagi ngejelek-jelekin Non Tarisa, Den. Bohong kamu ya? Jangan percaya, Raf. Dia tidak bohong. Saya bukan hanya dengar dari mulutnya Mbak Munah, tapi saya dengar sendiri dari mulutnya Tante saat Tante keluar bersama mamanya Kak Dewi. Enggak. Ambo nggak bicara apa-apa. Kalau Tante menyangkal, baik. Sekarang juga kita telepon mamanya Kak Dewi, kita tanya. Telepon aja. Kak Dewi, boleh tolong telepon mamanya Kak Dewi? Ayo, Bi, telepon. Gak usah, Wi. Saya memang bicara seperti itu. Tapi bicara saya itu ada buktinya. Kita sekeluarga di sini sering tertimpa musibah sejak kamu tinggal di sini. Berkahi doa sujudku padamu, pasrahku dan tundukku hanyalah padamu. Ampuni segala dosa yang telah ku buat.
Maaf.